Terdakwa kasus gratifikasi dan TPPU Rafael Alun Trisambodo menjalani sidang kedua dengan agenda pembacaan eksepsi atau nota keberatan Rabu 6 September 2023. Melalui kuasa hukumnya, mantan pejabat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan tersebut meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta membebaskan dan mengembalikan asetnya yang telah disita KPK. Melalui putusan selah dalam perkara ini dengan menyatakan bahwa dakwaan tidak dapat diterima dan penuntutan ditangguhkan sampai dengan putusan terkait sengketa administrasi telah berkekuatan hukum tetap. Putusan akuo juga diikuti oleh putusan untuk membebaskan terdakwa dan dari tahanan disertai dengan pengembalian berbagai barang bukti yang telah disita. Nama Rafael Alun Trisambodo ramai diperbincangkan publik imbas kasus penganiayaan yang dilakukan putranya, Mario Dandi Satrio, terhadap David Ozora pada 20 Februari 2023 silam. Akibat ulah sang anak, pada 24 Februari Rafael Alun dicopot dari jabatan dan tugasnya. Selanjutnya pada 1 Maret 2023, Rafael Alun menjalani pemeriksaan perdana di KPK dengan agenda mengklarifikasi harta kekayaan miliknya. Hingga kemudian pada 7 Maret 2023, PPATK memblokir 40 lebih rekening milik Rafael Alun dan keluarganya dengan nilai mutasi mencapai 500 miliar rupiah pada periode 2019 hingga 2023. Pemeriksaan terus berlanjut hingga akhirnya Rafael Alun resmi ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus gratifikasi dan pencucian uang pada 3 April 2023. Hampir 5 bulan berselang, pada Rabu 30 Agustus 2023, Rafael Alun menjalani sidang perdananya di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Dalam sidang, kuasa hukum Rafael Alun, Junaidi Saibih, menyebut kalau penetapan tersangka terhadap kliennya bertentangan dengan hukum. Penetapan tersangka terhadap pemohon dilaksanakan bersamaan dengan dimulainya proses penyidikan sebagaimana tertera dalam Sprindik nomor 40/2023 dan Sprindik nomor 59/2003, maka hal tersebut merupakan hal yang bertentangan dengan hukum dikarenakan penetapan tersangka seharusnya didasarkan pada alat-alat bukti yang ditemukan dan dikumpulkan pada saat penyidikan. Dalam eksepsinya, terdakwa Rafael Alun meminta Majelis Hakim Pengadilan Tipikor untuk mengabulkan 10 poin keberatannya. 1. Menerima dan mengabulkan nota keberatan atas nama Rafael Alun Trisambodo seluruhnya. 2. Menyatakan penuntutan dari penuntut umum terhadap perkara Rafael Alun Trisambodo gugur karena kadaluarsa. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 4. Mengembalikan berkas tuntutan terdakwa Rafael Alun Trisambodo kepada jaksa penuntut umum. 5. Berbagai upaya paksa terhadap terdakwa Rafael Alun Trisambodo seperti penahanan maupun penyitaan dianggap tidak sah. 6. Mengembalikan seluruh barang atau aset yang disita dalam upaya paksa kepada terdakwa Rafael Alun Trisambodo atau pihak ketiga. 7. Membebaskan Rafael Alun Trisambodo dari segala dakwaan penuntut umum. 8. Melepaskan Rafael Alun Trisambodo dari tahanan. 9. Memulihkan harkat dan martabat terdakwa Rafael Alun Trisambodo. 10. Membebankan biaya perkara kepada negara. Junaidi juga menyebut seharusnya kliennya hanya diberi sanksi administrasi. Pasalnya, Rafael Alun merupakan pegawai negeri sipil. Pelanggaran terhadap tugas dan kewajiban PNS selaku ASN, maka sanksi yang dikenakan berupa sanksi administratif dalam bentuk hukuman disiplin, di mana dalam undang-undang disebutkan hukuman disiplin berupa hukuman disiplin ringan, sedang, dan berat. Vonis maksimal hakim terhadap Mario Dandi atas penganiayaan keras berencana terhadap David Ozora telah dijatuhi. Sementara sang ayah, Rafael Alun Trisambodo, kini duduk di kursi pesakitan mempertanggungjawabkan perilakunya yang diduga korup selama puluhan tahun di Ditjen Pajak. Kebenaran harus diungkap, keadilan harus ditegakkan, dan koruptor harus dimiskinkan. Agar aksi main hakim sendiri dan kesewenang-wenangan tidak lagi terjadi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu akan permasalahan ini, karena kami sudah memberitahukannya.